Bapak Ibu, Juli ini 2021 ini berbicara ketahanan mitigasi bencana. Ya, kenapa benar materi hari ini tentang pengurangan risiko bencana? Karena terkadang force measures atau bencana itu dan tidak bisa memprediksi bencana maupun si bencana yang akan datang. Tidak seorang pun kita bisa tahu hadir dan kapan hadirnya. Banyak sekali mitigasi bertahan menghadapi bencana. Webinar hari ini sangat bermanfaat guru badan usaha pada mempersiapkan error ataupun force major di saat kita melaksanakan usaha yang berkaitan dengan. Semoga webinar hari ini semakin bermanfaat untuk badan usaha dan anggota Asosiasi Pengusaha Pelaksana Konstruksi Nasional dimanapun berada. Untuk pihak yang sudah menjalankan webinar ini sehingga webinar dengan baik. Terima kasih Pak untuk banyak orang. Pak di salam konstruksi. Salam konstruksi Bapak Ibu, bertemu kembali webinar 19 Juli 2021 ini dengan tema ketahanan mitigasi bencana. Apa kabar ini semua Bapak Ibu Wapeknas, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional? Gimana Bapak-Bapak kabarnya, Ibu-Ibu? Halo. Oke, mantap. Ya, ini terkait ketahanan mitigasi bencana ya. Ya, dengan subtema pengurangan risiko dan manajemen risiko bencana. Oke, next slide. Pepatah bijak dari seorang Neil Armstrong, astronot yang pertama sekali mendarat di bulan. Jadi saya nggak tahu apakah ini dia ucapkan pada saat di bulan atau di bumi, tapi pepatah bijak itu sangat baik bagi kami ya. Yang bunyinya seperti ini, Neil Armstrong berkata, your best quote that reflects your approach. Ya. Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Sekali lagi, your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Itulah pepatah bijak dari seorang Neil Armstrong ya. Next slide. Ya, Bapak Ibu, ketahanan bencana ini ya memiliki latar belakang adanya faktor besar yang penting ya dalam hal kebencanaan, yaitu tingginya angka kerugian ekonomi akibat bencana atau force measures. Rata-rata di tahun 2017 sampai di 2018 silam, total kerugian untuk bencana ini ada 67,53 triliun. Ya. Belum akurat prediksi data ini, ya, atau informasi bencana ini yang sedang atau yang akan terjadi.
Belum terintegrasinya peta hazard dan acuan RT/RW yang tanggap bencana. Tingkat kerentanan bangunan gedung terhadap gempa relatif tinggi. Apalagi daerah kita ini adalah daerah khatulistiwa, adanya pertemuan lempeng ya, lempeng bumi, lempeng ini lapisan ya, lapisan-lapisan kerak bumi itu ada di Indonesia terlalu banyak, Bapak Ibu ya, terlalu banyak. Sehingga dalam lempeng-lempeng ini bisa memicu terjadinya gempa. Indonesia itu masih tergolong rawan gempa ya, terutama di daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sulawesi ya. Seperti yang terakhir kita mengalami gempa di Palu ya Bapak Ibu ya. Dan gempa di Palu itu membuat Indonesia menangis, Indonesia bersedih, dan kita sangat bersedih untuk para korban yang terjadi di gempa Palu ya Bapak Ibu Apeknas. Untuk itu gempa-gempa ini perlu mendapatkan yang namanya early warning system atau EWS ya. Supaya apa? Supaya early warning system ini bisa memberitahukan kepada penduduk-penduduk sekitar, terutama penduduk yang rawan gempa, agar dapat melakukan yang namanya evakuation, sehingga yang pertama di dalam benak masyarakat adalah bagaimana menyelamatkan diri dan menyelamatkan properti atau barang-barang yang bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau di Jepang early warning system ini sudah tingkat level tinggi ya, sehingga mereka pada saat terdeteksi bakal atau bakal terjadi gempa, penduduk Jepang itu sudah responsif, dan teknologi dari mereka, kalau di kita itu namanya BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika ya. Jadi di dalam BMKG-nya Jepang itu mereka sudah memiliki peralatan yang sangat baik sekali ya. Nah, kalau untuk menghitung gempa ini kan ada alatnya namanya seismografi ya, seismografi. Jadi menghitung gempa berapa satuannya itu skala Richter ya, berapa skala Richter? Apakah dia di bawah 5 skala Richter atau di atas 9 skala Richter. Jadi kalau gempa 7 skala Richter juga udah gede ya, 5 ke atas itu udah gede Bapak Ibu ya. Dan gempa ini skala Richter juga bisa mempengaruhi yang namanya tsunami ya. Apalagi kalau gempa-gempa ini terjadi di perairan atau di laut ya, itu bisa berpotensi terjadinya tsunami. Ya, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kenapa Indonesia itu masih minim sekali yang terkait fungsi daripada early warning system ini, EWS? Karena Indonesia masih bisa dikatakan belum mandiri secara ketenaga listrikan, satu daya listrik, terutama untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbukitan, daerah-daerah pegunungan, ya, daerah-daerah tepi pantai, ya, yang minim penduduk, terutama ya. Nah, kenapa? Karena kurangnya listrik tadi, sehingga backup komunikasi dan sumber daya baterai ketika bencana terjadi, jalur evakuasi yang telah disiapkan masih belum steril, ya, dan kurangnya tim ahli bangunan gedung TABG di daerah. Inilah Bapak Ibu yang menjadi kendala-kendala kita di Indonesia, terutama daerah-daerah yang sangat-sangat
rentan ya dengan bencana ini, baik itu gempa bumi, tsunami, gunung Merapi, ya, gunung meletus ya, kemudian force major lainnya ya, sungai itu meluap, banjir, nah itu gitu ya. Jadi apalagi di contoh Jakarta tuh, Jakarta itu adalah salah satu kota besar di Indonesia yang rawan terhadap bencana banjir. Ya. Selain berpengaruh ketinggian tanah, gedung bangunan yang tinggi itu juga bisa memberikan efek terjadinya penurunan level tanah. Ya. Penurunan level tanah ini dalam hitungan tahun itu bisa bermacam-macam, bisa berapa sentimeter dia turun. Ya, jadi turun dari hitungan ketinggian permukaan air laut, dia semakin lama satu kota besar yang tidak disiapkan dengan pembuangan air pada saat banjir atau hujan lebat, itu bisa mengerosi, melakukan erosi ya, erosi terhadap tanah. Kemudian kerapatan apa tadi, tanah itu juga akan menjadi poin penting terjadinya bencana itu. Artinya apa? Artinya air yang dihasilkan oleh banjir atau hujan deras tadi tidak terserap ke tanah atau tidak dapat dipompakan ya. Jadi kadang beberapa teknologi bisa mengantisipasi banjir Bapak Ibu dengan melakukan yang namanya pompa massal, pompa yang besar, pompa yang sangat besar Bapak Ibu. Sehingga dalam kondisi engineering design ini atau semacam improvement dalam hal engineering, manusia bisa mengurangi efek daripada bencana-bencana itu. Itulah Tuhan memberikan manusia memiliki akal dan pikiran dan menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia memiliki yang namanya akal dan pikiran. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian ketahanan bencana itu hanya bisa dilihat dengan 3 hal penting besar ya, 3 hal penting besar. Yang pertama, kalau terjadi bencana itu, satu negara dikatakan bertahan atau mampu dari kebencanaan itu, yang diistilahkan dengan ketahanan kebencanaan, memiliki 3 faktor penting ya. Yang pertama, preventionnya ya, preventionnya. Nah, jadi preventifnya seperti apa? Kemudian respons ya. Kemudian recovery ya, recovery. Nah, daripada apa namanya penanggulangan bencana-bencana itu ya. Dari 3 cycle penting ini, prevention, response, and recovery, ini juga harus dilihat Bapak Ibu ya, dilihat seperti apa sih di Indonesia ini preventionnya. Prevention ini bisa beberapa faktor. Contoh untuk daerah-daerah pesisir ya Bapak Ibu. Daerah-daerah pesisir itu rentan terhadap bencana, tanah longsor ya, ataupun banjir. Kita harus lihat apa yang harus kita lakukan. Katakanlah dulu reboisasi kita lakukan terhadap hutan-hutan gundul. Kemudian kalau yang di pinggir-pinggir pantai itu tanggul ya, tanggul buatan. Kemudian batu miring ya, batu miring. Nah, itulah buat tangan manusia ya. Jadi manusia bisa menciptakan bencana secara tak langsung dengan pengerusakan lingkungan yang dilakukan terhadap kehidupan atau aktivitas manusia itu. Namun di satu sisi manusia juga bisa ya mengontrol atau memelihara supaya
kalaupun terjadi bencana, tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang besar. Nah, itulah yang dikatakan prevention. Preventif, ya. Dilakukan pemeliharaan, ya, dilakukan apa istilahnya ya, supaya bisa dipertahankan, ya, dampak daripada yang namanya bila terjadi bencana. Bapak Ibu, itu contoh prevention. Kemudian respons. Nah, respon ini tadi salah satunya EWS, ya. Kemudian kalau dulu Bapak Ibu di kampung-kampung itu kalau terjadi bencana, banjir, gempa bumi, longsor, gunung Merapi, biasa penduduk-penduduk kampung itu ya, dia punya kentongan Bapak Ibu, kentongan, ya. Dan ada kode-kode dari kentongan itu, bukan hanya dipukul-pukul. Jadi kalau kodenya panjang, teng 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 teng. Nah, itu biasa kayak model kayak angklung gitu ya, kontingen apa kentongannya ya, kayak model kentongan angklung gitu. Nah, tapi dia yang gede. Itu dipukul tuh sama penjaga desa yang dipercayakan terhadap monitoring bencana. Jadi nenek moyang kita dulu udah smart sebenarnya melakukan namanya EWS tadi, early warning system, tapi dalam bentuk konvensional atau tradisional, ya, dengan kentongan tadi. Nah, dipukullah kentongan ini Bapak Ibu, teng 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 teng, atau kadang dengan teriakan ataupun dengan suara-suara perbal, ya, suara-suara perbal. Nah, itu dari desa ke desa gitu. Kalau dari situ bisa memberitahu supaya penduduk desa atau penduduk yang terpapar bencana tadi memahami kondisi saat itu sedang terjadi bencana. Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Itulah respons. Kemudian bagaimana yang namanya recovery? Ya. Recovery itu pada saat terjadi bencana, ini lebih berdominan yang namanya tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah. Bagaimana recovery-nya? Biasa kalau kita perhatikan di media sosial ataupun di televisi, ya, ataupun di media kabar, ya, surat kabar gitu, ya. Kalau terjadi berita, contoh di gempa terjadi di Palu, kemudian gunung meletus, ya, gunung meletus di gunung gunung yang meletus, ya. Itu biasanya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, dan sekarang sudah ada namanya BNPT, ya, Badan Nasional Pencegahan Bencana, BNPB masukkan. BNPT itu teroris, ya, pencegahan teroris. BNPB, ya, BNPB ini Badan Nasional Pencegahan Bencana. Biasanya kepala BNPB ini, ya, BNPB ini biasanya berlatar belakang militer. Kenapa? Nah, karena biasanya BNPB ini akan langsung merespon untuk melakukan recovery respon tadi adalah dengan TNI Polri, Bapak Ibu. Untuk itu mungkin, ya, itu secara psikologis, kalau kepala BNPB itu biasanya berlatar belakang militer, ya, militer atau TNI Polri. Supaya apa? Supaya komunikasi antar lintas departemen atau antar lintas kementerian itu biar cepat gitu nyambungnya. Karena apapun yang terjadi, respon pertama yang recovery pertama yang dilakukan adalah dilakukan oleh negara melalui perpanjangan tangan negara dengan kekuatan TNI Polri. Jadi kita harus bersyukur juga, ya Bapak Ibu, dengan keberadaan TNI kita, karena setiap ada bencana TNI kita selalu
manunggal, ya, manunggal untuk rakyatnya, selalu hadir untuk rakyatnya pada saat terjadi bencana. Mereka selalu menjadi pionir di depan untuk berbuat kebajikan, ya, untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Bapak Ibu, itu contoh recovery yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Sosial, melalui BNPB, ataupun melalui instansi atau kegubernuran, misalnya ya, dari langsung kepala daerahnya, kepala provinsi ya, Pak Gubernurnya, atau kepala daerah kabupaten kota, contoh wali kota, bupati, itu biasanya mereka melakukan yang namanya quick recovery, quick respon dengan quick recovery. Ya. Jadi mereka akan melakukan respon untuk recovery itu dengan cepat dan mudah. Apa-apa saja Bapak Ibu yang perlu mereka lakukan recovery. Yang pertama, bagaimana looking for, ya, mencari apa namanya warga yang kemungkinan masih bisa hidup atau masih bisa diselamatkan. Ya. Jadi ada tim SAR-nya Bapak Ibu, ada tim SAR-nya. Jadi tim SAR-nya akan melakukan pencarian korban, kemudian setelah ketemu akan dilakukan evakuasi korban yang hidup, yang sekarat, yang meninggal, itu akan dilakukan oleh tim SAR, ya, tim SAR. Itulah Bapak Ibu untuk recovery pertama. Yaitu pertama menyelamatkan nyawanya dulu. Kedua, setelah dicari, kemudian ditemukan, kalau masih kondisinya masih hidup, kondisi kesehatannya misalnya setengah hidup, atau sekarat, atau bagaimana, nah itu nanti akan cepat tim SAR itu akan menyelesaikan masalah itu. Jadi contoh, mungkin langsung menyiapkan yang namanya paramedis, ya. Jadi biasa tim SAR itu membawa tim paramedis sementara, ya. Tim paramedis ini akan melakukan tindakan urgensi, istilahnya P3K, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Mereka akan melakukan P3K, baik itu memberikan pertolongan pertama ataupun memberi bantuan pernapasan kalau yang pingsan atau segala macam, memompa dadanya, itulah paramedis yang P3K, ya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, dengan dilakukannya P3K ini, maka si korban ditemukan dan masih bisa diprediksi masih hidup, ya. Kemudian dengan kondisi yang terkini itu, mereka akan langsung membawa para korban-korban tadi ke kem-kem pengungsian sementara. Jadi pemerintah itu biasanya langsung responsif untuk merecovery dengan mendirikan yang namanya kem-kem pengungsi sementara. Kem. Jadi kem-kem yang namanya tinggal di kem, Bapak Ibu mungkin yang pernah menjadi saksi sejarah dalam terjadinya force major ini atau bencana ini bisa tahu dan merasakan bagaimana perih dan sedihnya perasaan kondisi-kondisi teman-teman kita yang pernah terkena bencana alam, ya. Itulah Bapak Ibu bagaimana recovery itu kita lakukan melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikutnya, recovery ini juga datang bantuan dengan uluran tangan sukarela, dengan sukarelawan, itu bisa dari partai politik maupun dari lembaga swadaya masyarakat, dari asosiasi, ya seperti itu. Nah, namun dalam uluran tangan itu pasti akan ada faktor keterbatasan, ya. Tapi apapun itu, pada saat Indonesia mengalami bencana alam, biasanya banyak kesatuan hati orang-orang di Indonesia saling bantu-membantu. Di situ bisa bercerminlah yang namanya Pancasila, ya, dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Jadi Bapak Ibu
apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita ya melalui Kementerian Sosial, kementerian terkait maupun BNPB, Badan Nasional Pencegahan Bencana ini bisa semakin bermanfaat untuk warga Indonesia dimanapun mereka berada. Dan perlu diingat Bapak Ibu, recovery ini juga akan meninggalkan sebuah sejarah yang kelam bagi para korban yang sudah kehilangan harta benda, sanak saudara, pasangan, orang tua, anak, dan segala macamnya ya. Itu akan menjadi satu sejarah yang tak pernah akan dilupakan korban-korban itu, sehingga untuk itulah keberadaan daripada APEKNAS Bapak Ibu dapat memahami ya, yang pertama moralitas kita. Bila kita memenangkan satu tender atau pekerjaan pada saat terjadi bencana, seyogianya kami sarankan Bapak Ibu supaya melakukan proyek itu dengan tujuan sambil membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju. Dapat para kontraktor di APEKNAS juga bisa dapat margin, namun tidak merugikan keuangan negara maupun merugikan masyarakat umum luas ya. Itu Bapak Ibu untuk recovery-nya ya. Next slide. Ya, di slide ini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, peraturan-peraturan pendukung ya. Oleh karena masalah ketahanan bencana ini sangat penting ya, maka disatukan satu program prioritas ya, diusulkan ya sebagai prioritas tambahan, yaitu ketahanan kebencanaan infrastruktur ya, yang didasarkan pada beberapa peraturan pendukung. Contohnya, dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, maka keluarlah Inpres nomor 5 tahun 2018 silam. Kenapa? Karena terjadi yang namanya gempa bumi di daerah Lombok ya. Lombok ini Nusa Tenggara ya Bapak Ibu, Nusa Tenggara Barat. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Peknas, halo. Halo, kalau ada yang mau bertanya bisa di submit di reaction ya, kode reaction ataupun di chatting room ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di chatting room seperti apa pertanyaannya, monggo. Dan kami bantu mengingatkan admin supaya apa yang dikirim admin tadi, link absensi Bapak Ibu itu juga bisa diisi ya, daftar kehadiran kita ya di webinar ini ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, peraturan pendukung lainnya yang tertera pada Inpres 10 tahun 2018 ya, Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2018 ya, tentang ya, percepatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Ini pada Sulawesi Tengah ya. Jadi Bapak Ibu di Sulawesi Tengah ini kalau bahasanya itu Palu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian rapat terbatas tentang peningkatan kesiapan menghadapi bencana dalam tanggal 14 Januari 2019 lalu ya. Kemudian ada arahan dalam Leaders of Site Meeting LOM ya pada tanggal 18 Januari 2019 dari Menko Perekonomian tentang masalah kebencanaan. Yang berikutnya lagi adalah rekomendasi pengembangan Smart City mitigasi bencana sesuai dengan hasil seminar Indonesia Indian Ocean Local Government Forum IOLGF pada tanggal 6 Agustus 2018 silam
di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Itu Bapak Ibu peraturan pendukung daripada ketahanan bencana, khususnya di bidang konstruksi ya Bapak Ibu. Next slide. Oke, Bapak Ibu ini latar belakang. Ya, kita ada lihat di sini infrastruktur belum memenuhi standar ketahanan bencana. Pemulihan ekonomi pasca bencana masih lambat ya. Kemudian peralatan informasi atau pemberdayaan informasi ya tematik ya, ibarat IGT gitu ya, informal geospasial tematik ya, kebencanaan belum maksimal ya. Tingginya jumlah korban dan kerugian ekonomi akibat bencana. Total kerugian itu 7,53 triliun pada tahun 2017 ya. Nomor 5 tahun 2018 ya. Jadi ada beberapa impres, kemudian teratas, itulah terbelakangnya. Kemudian pemetaan peran konstruksi Bapak Ibu dalam kebencanaan ya. Itu juga ya, kita masyarakat jasa konstruksi ini itu pasti saling mempengaruhi ya. Kemenko perekonomian dengan BNPB atau BNPPT, Kemenko Polhukam, kemudian Kemenpupr dan KL terkait ya. Jadi kegiatan-kegiatan utama inilah yang menjadi gap ya. Perbeda-bedaan daripada tidak sinkronnya ya para pemangku kepentingan tersebut ya dalam mencapai atau menghadapi yang namanya ketahanan bencana. Kegiatan utama yaitu penyusunan bisnis continuity plan dan pilot project di daerah ya, kemudian penyempurnaan mekanisme pendanaan kebencanaan ya. Ini wajib terstruktur, tepat guna, multi stakeholder. Bapak Ibu, selanjutnya strategic guideline ya, pemulihan ekonomi pasca bencana. Kemudian Bapak Ibu, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan peran konstruksi di bawah Kominfo ya, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Perindustrian. Dengan itu semua, kalau terjadi sinkronisasi, tidak terjadi pertikaian atau keributan ya di antara pelaku-pelaku atau pemangku jabatan yang terkait, maka ketahanan bencana ini dapat menjadi satu poin penting dikarenakan sudah terstruktur, tepat guna, dan multi stakeholder. Sehingga tujuan untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana itu bisa kita minimalisir, ya, direduce, Bapak Ibu. Ya, next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, Penas. Halo, Penas, ada pertanyaan bisa ditanya di chatting room? Ya, kita lanjut ya. Rencana kerja dan capaian triwulan pertama ya. Kegiatan utama daripada rencana kerja ini yakni penyiapan rencana pembangunan infrastruktur tahan gempa. Ya, baik itu bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas migas dan lain-lain. Yang kedua adalah terjadinya integrasi peta bencana ya dan review RT RW. Kemudian mendorong pembentukan tim ahli bangunan gedung di provinsi
Yang kelima, percepatan integrasi single emergency number dengan nomor-nomor di darurat lainnya. Ya, jadi contoh, biasanya kalau kita di telepon itu kan, telepon itu ada nomor darurat, polisi berapa, kalau PLN berapa, ya kan, rumah sakit berapa, ambulan berapa, ya, 911 ya, seperti itu ya. Ya, itu biasa dibuat nomor-nomor call centernya ya masing-masing ya. Kemudian pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk blasting informasi melalui beberapa televisi, media sosial, radio, telepon seluler, dan macam ragam ya. Itu. Kemudian alokasi anggaran. Belum diselesaikan anggaran untuk mendukung kegiatan ini. Ya, kemudian rencana kerja 2019 ini ya, itu rakor tingkat menteri dan eselon 1 ya. PGD atau seminar atau workshop terkait ketahanan kebencanaan infrastruktur, menyiapkan paket penyiapan pilot project ya, maksud kami, dan penyusunan guideliner ya. Kemudian kita akan lihat nih capaian triwulan pertama Bapak Ibu. Pengumpulan bahan dan analisa studi awal penanggulangan bencana di Indonesia. Ya, rakor, rapat koordinasi infrastruktur mitigasi bencana pada tanggal 11 sampai dengan 19 Februari 2019 yang lalu. Kemudian yang ketiga, surat dukungan usulan anggaran pengembangan dan penguatan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami Indonesia. Nah, tahun 2000 ya 19, dan dari Deputi 6 Kemenko Ekon ke Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Air dan Jasa Kemenko Perekonomian. Apa saja outputnya? Ya, outputnya adalah tersusunnya paket kebijakan penyiapan infrastruktur ekonomi tangguh bencana yang berisikan antara lain, pertama, panduan penyiapan pembangunan infrastruktur vital tahan gempa ya. Kemudian integrasinya bencana dengan sistem kebijakan satu peta, one apa istilahnya ya, satu apa gitu, one of apa ya, one map polisi ya, one map polisi, satu peta apa, sistem kebijakan satu peta ya. Nah, kemudian yang ketiga, sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan apa namanya, BNPB dengan emergency call lainnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilot project di Kota Padang dan di Kota Bima. Next. Ya, Bapak Ibu, inilah capaian program ketahanan kebencanaan infrastruktur sampai dengan triwulan 3 2019. Ini data kami pakai dari tahun 2019 sebagai sampel ya Bapak Ibu. Simulasi identifikasi risiko bencana gempa bumi di 62 titik lokasi proyek strategis nasional PSN yang telah selesai tahun 2016-2018. Peningkatan peran kementerian ya, koordinator bidang perekonomian dalam koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana, khususnya dalam infrastruktur ekonomi. Ya, yang pertama, rencana penyusunan Business Continuity Plan atau BCP dan implementasinya di lokasi pilot project daerah bencana. Nomor 2, pemanfaatan Indonesia Post Disaster Recovery Index ya, INA-PDRI sebagai alat untuk pemantauan terhadap pemulihan pasca bencana. Bapak Ibu sekalian, dalam bad news is good news juga kita bisa berperan ya Bapak Ibu dalam bencana ini.
Ya, para kontraktor dan pengusaha konstruksi itu bisa juga berperan aktif ya. Apa saja kita peran aktifnya ya pada saat kita memenangkan tender atau proyek yang notabene itu berkaitan dengan apa namanya recovery daripada pasca bencana, maka lakukanlah dan selesaikanlah proyek-proyek tersebut dengan baik, dengan menjaga kualitas sesuai dengan kontrak sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anggota APENAS ya. APENAS, anggota APENAS maju dan berkembang ya. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan saya kasih waktu ya biar kita lanjut. Saya kasih waktu, Bapak Ibu silakan bertanya, mewakili saja atau melalui chatting room ya Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu mau bertanya melalui chatting room. Ya, ini dari chatting room dia bertanya. Betul. Oh, pertanyaannya nih. Dapatkah kita ngambil proyek dalam bencana? Oh ya, silakan Bapak Ibu ya, kalau kita mau ambil proyek itu silakan. Biasanya nanti BNPB ataupun kementerian terkait itu biasa melakukan penunjukan langsung ya untuk kondisi-kondisi urgensi. Jadi pertanyaannya kalau sudah ada impres dan perpres itu bisa laksanakan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mematuhi aturan dan peraturan yang ada di impres ya ataupun di peraturan terkait lainnya terhadap pelelangan pekerjaan tanpa pelelangan ya dengan kondisi yang namanya sedang terjadi bencana alam ya. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu, tapi tetap apapun itu kita tetap ikutin prosedur, ikuti aturan-aturan baku di Republik ini ya. Itu saran kita dari APENAS. Oke Bapak Ibu, slide kelima ini lanjut next ya. Ini proyek strategis nasional PSN ya, koordinasi integrasi aspek kebencanaan ke dalam pembangunan proyek strategis nasional atau PSN dan infrastruktur penting lainnya ya, melalui yang pertama optimalisasi pemanfaatan lokasi proyek strategis nasional dan infrastruktur penting lainnya. Yang kedua, strategi mitigasi bencana untuk lokasi infrastruktur berisiko rawan terhadap bencana. Yang ketiga, pemanfaatan peta IGT kebencanaan sebagai salah satu aspek dalam penyusunan rencana pembangunan PSN, RT RW dan turunan. Yang keempat, telah dilaksanakan diskusi dengan BNPB, BPPT, ya, Kemenko Polhukam, ya, Kemen PUPR, ya, Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BKMG, ya, Badan Koordinasi Meteorologi dan Geofisika, dan masyarakat jasa konstruksi terkait lainnya, ya, mengenai pemilihan lokasi pilot project percepatan pemulihan ya ekonomi pasca bencana di Palu ya atau Sulawesi Tengah ya, dan Mataram ya, Lombok ya, Mataram, dengan memperhatikan Impres nomor 5 dan Impres 10 tahun 2018 serta rakor infrastruktur mitigasi bencana tanggal 19 Februari 2019 lalu. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya silakan di chatting room atau tangan diangkat melalui reaction ya. Next slide. Oke Bapak Ibu. Next slide ya. Ini simulasi identifikasi risiko bencana gempa bumi di 62 titik lokasi proyek strategis nasional PSN yang telah selesai ya dari tahun 2016 2018. Ini ada 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada draft grand design mitigasi bencana kawasan strategis bandara pasca pembangunan Yogyakarta International Airport
tahun 2020 nanti ini sampai ke 2024 ya, depannya 2024. Mudah-mudahan ya ini pembangunan airport terletak di daerah rawan bencana. Pada perencanaannya Yogyakarta International Airport telah dirancang untuk mampu mengurangi dampak gempa bumi dan tsunami di daerah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga itu identifikasi peran Kemenko Perekonomian dalam kebencanaan. Kemudian capaian kegiatan program prioritas ketahanan kebencanaan tahun 2019. Yang kelima, penyiapan Business Continuity Plan BKP dan implementasinya di lokasi pilot project daerah bencana. Ini ada beberapa titik-titik ya, titik-titik daripada lokasi proyek strategis nasional. Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kami pikir sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa bertemu di webinar berikutnya. Dalam penyampaian materi ini kami mohon maaf bila kurang bisa menggairahkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti silakan di-submit pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui email atau telepon saya. Kami akan siap membantu berbagi ya dalam hal knowledge transfer di APNAS ini. Semoga di APNAS nanti Bapak Ibu kita bisa ketemu di kesempatan lainnya dalam webinar berikutnya. Selama saya menyampaikan materi ini, mungkin ada kekurangan, kesilapan, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Sampai ketemu kembali. Salam konstruksi Bapak Ibu.